Salam santun. Baru saja nonton YouTube-nya Habib Ribu ya. Salah satu Habib idola, juga Ainun, Cak Nun ya. Lalu satunya lagi almarhumah Buya Syakur. Itu adalah apa ya, sering YouTube-nya saya lihat. Salam santun untuk Habib Ribu, Cak Nun, juga Buya Syakur. Jadi tadi Habib Ribu itu membahas masalah apa, label halal dan haram ya. Lalu apa namanya, dengan tangan jahil saya komen, bagaimana kalau lembaran uang kertas itu dilabel haram untuk dikorupsi ya. Jadi betul-betulnya apa ya, sebuah ide yang gak nalar gitu. Cuman ya bisa dipakai untuk preventif, karena memang apa, level atau sebuah kejadian di negara kita nggak pernah turun itu tingkat korupsinya ya. Jadi saya berpikir bagaimana kalau untuk preventifnya, untuk mengurangi kejadian atau tindakan korupsi itu, di lembaran uang kertas itu ditulisi haram untuk dikorupsi. Nah, paling nggak kan setiap orang itu kan mesti itu, begitu pegang uang kan kadang dilihat ya, ambil dari bank gitu dilihat ya, dilihat asli enggak. Nah nanti kan di situ kalau ditulis menyala merah atau apa gitu ya, yang kelihatannya bisa menggoda mata, haram untuk dikorupsi, mungkin bisa ya. Jadi apa, orang begitu membaca, oh iya, tidak tak korupsi haram, kalau yang ngerti ya. Kalau yang ngerti itu masanya ketika apa namanya, idola saya itu apa, menjadikan awam lebih paham gitu. Itu ya, menjadikan yang awam lebih paham, yang dengki jadi ngerti ya. Gitu. Jadi saya kalau mendengarkan Habib Ribu, Cak Non sama Buya itu seneng gitu loh, meskipun cuman mendengar ya, tapi di nalar itu pas gitu. Jadi seperti itu, kalau di lembaran uang ditulisi haram jika dikorupsi atau haram untuk dikorupsi, paling enggak kan dia atau mereka yang biasa melakukannya itu jadi ada pengingatnya, ada pengeremnya. Itu pun kalau bisa diingatkan dan bisa direm ya. Jadi kalau bisa diingatkan dan bisa direm, mungkin mereka akan ya berkurang lah. Nggak bisa hilang 100%, nggak bisa, tapi tindakan korupsi itu akan sedikit demi sedikit hilang, karena juga di situ kan kita letakkan haram ya untuk dikorupsi. Jadi pikir-pikir lagi, Pak, kalau ini haram aku masuk neraka. Itu kalau dipikirkan sama mereka ya. Kalau mereka nggak punya pikiran ya lost doll ya, tetap dikorupsi ya, karena juga kan sekedar tulisan ya toh. Jadi antara duniawi dan surgawi diadu di situ, jadi satu di lembaran itu ya. Duniawinya menggoda, surgawinya mengingatkan. Tinggal kuat mana iman dari manusia yang melihat ini, bisa mengalahkan godaan duniawi atau bisa dicegah sama pengingat surgawi. Waduh, pengingat surgawi. Itu ya, jadi haram untuk dikorupsi atau haram jika dikorupsi. Jadi di lembaran uang itu ada bolak balik ya, di sisi depan, sisi belakang, karena nanti kan orang itu melihat uang kan belum tentu sisi depan terus, kadang di belakangnya.
ditulis saja kecil tapi lebih menyala gitu loh. Jadi begitu orang pegang itu langsung ada tulisannya, terlihat jelas gitu, sebagai pengingat ya. Kalau tadi Habib Ibu membahas haram dan halal, masalah penamaan ya, seperti mesetan, tuyul, lalu es gondoruwo ya, itu namanya strategi marketing ya, strategi jualan. Jadi lebih bagaimana supaya orang tertarik akan sesuatu ya, itu kan harus kita berbuat atau mencari ide. Jadi kalau makanan itu sebuah nama dari makanan, meskipun itu penyajiannya di dalamnya itu hampir sama ya gitu. Misalkan es gondoruwo, nah itu nanti cendolnya pakai yang hitam gitu. Terus itu mutiaranya yang merah. Nah jadi kan rambutnya hitam, mutiaranya merah seperti matanya gondoruwo. Nah, terus gulanya gula merah, jadi hitam tapi nanti ada merah-merahnya menyala gitu seperti mata gondoruwo, sama bulunya yang hitam sama rambutnya yang hitam, itu namanya es gondoruwo. Nah mungkin seperti itu maksudnya ya. Jadi orang akan pengen merasakan sesuatu yang aneh gitu loh. Seperti waktu saya di mana ya dulu, ada es cetok, ternyata es cendol tok ya, es ganas. Saya coba, ternyata isinya es degan dan nanas. Ya seperti itu kan, orang aneh ya, namanya es ganas ternyata es itu es degan dan nanas, es cetok itu cendol tok gitu. ya terkecoh memang, tapi ya terkecoh dengan nama, tapi seneng gitu loh. Begitu ada cerita sama teman-temannya, aku kemarin di sana beli es dantok. Es dantok? Es degantok. Jadi dantok itu es degantok. Aneh tapi ya menarik gitu loh. Jadi kembali lagi ke itu, namanya label. Jangan yang halal ya, semua yang dilabeli, terutama yang menggoda itu dilabeli juga, seperti uang menggoda kan, dilabeli haram untuk dikorupsi. Nah gitu ya, atau ditulisi halal untuk surgawi atau untuk ilahi. Nah jadi kalau dia dibawa ke musola, ke masjid, ke gereja, ke kuil, kemana, itu halal untuk sodakohkan ya, untuk diperpuluhkan, untuk diberikan pada anak yatim dan fakir miskin, juga semua yang di bawah rata-rata kita ya, itu halal. Jadi di situ dituliskan halal surgawi gitu ya, nggak apa-apa. Jadi nanti orang akan ini aku berikan ke musola, aku berikan ke masjid, aku berikan ke gereja, aku berikan ke anak yatim, halal ya. Jadi orang kan seneng, wah surgawi, saya masuk surga dengan ngasihkan uang ini. Jadi terserah nanti dilabeli halal surgawi, halal ilahi, atau haram untuk dikorupsi. Yang jelas ada pengereman lah ya, karena memang di Indonesia ini sulit, berangkat uang, kerja uang, pulang uang. Ya benar kan, berangkatnya pakai modal ya toh, pakai modal, di sana cari pengembalian modal ya, pengembalian modal, begitu pensiun tambah modal. Itu beda dengan karyawan itu ya, berangkat pakai otak, kerja dapat duit, pulang ngirit ya.
karena juga jenjang gaji atau salary-nya di Indonesia kan juga tahu sendiri ya, setara UMR cukup buat apa ya, dicukup-cukupkan seperti itu. Jadi sekali lagi salam Habib Ribu, Cak Nun dan Buya. Karena itu favorit saya, terus ini saya ikut nimbrung masalah halal dan haram. Jadi sekali lagi kalau ada yang mau komen monggo, ini hanya sekedar ide aja ya, supaya tingkat korupsi itu bisa ditekan dengan adanya tulisan haram untuk dikorupsi ya. Tuh. Kalau nggak pas silakan komen. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat tuh perlu. Jos.